Salam cinta. Kami ada 22 tahun yang lalu. Pada waktu Tuhan berkata, mereka adalah anak-anakku. Mereka adalah hatiku. Mereka adalah permataku. Saudara, hari itu saya pulang dari pelayanan. Saya begitu sibuk. Saya begitu banyak pekerjaan. Saya pergi dari satu hotel ke hotel lain. Saudara, saya khotbah dari satu gereja ke gereja lain. Dan pada waktu saya pulang dalam pelayanan, saya melihat seorang anak, saudara. Dia memungut sampah. Dan hari itu anak itu kakinya diangkat dan berjinjit-jinjit. Karena ada luka yang cukup besar. Saudara, dan tiba-tiba Tuhan berkata, obati kakinya. Saudara, dan saya berkata, bau kotor Tuhan. Saya kasih uang lah. Tapi saya tahu Tuhan. Pada waktu Tuhan tidak bicara lagi, artinya Tuhan berkata, up to you. Apakah engkau masih mau mendengar? Ataukah engkau melakukan apa yang engkau mau? Saudara, karena itu saya panggil anak itu. Dan saya suruh dia duduk di luar di teras. Dan saya mulai mengambil air, saudara, untuk mencuci kakinya yang kotor dan sangat, saudara, luka dan darah bercampur semuanya. Saudara, dan pada waktu saya duduk, saya mengambil kakinya dan mau melapnya. Tiba-tiba saya melihat mata Tuhan. Saya melihat matanya, saudara, dan melihat ribuan anak seperti itu. Saudara, dan tiba-tiba saya melihat, saudara, betapa dia mencintai. Bagaimana suara itu sangat jelas berkata, mereka anakku. Mereka permata-permataku. Mereka ku cintai. Mereka lahir bukan karena kebetulan dan kesalahan. Tapi mereka lahir karena sebuah destiny. Karena aku menyintainya. Saudara, hari itu sejujurnya saya mulai menangis karena saya tahu hati saya tidak ada cinta. Hati saya bahkan beku melihat anak itu dan menurut saya itu cuma sebuah atau seorang yang kebetulan saya temui. Saudara, dan saya mulai menangis dan berkata, Tuhan, betapa bedanya hatiku dengan hatimu. Aku yang bicara, aku yang khotbah, tapi aku seringkali tidak mengenal betapa bekunya hati ini. Saudara, dan hari itu saya mencuci kaki anak itu dengan air mata. Bukan karena saya menyintainya, tapi karena saya melihat mata Tuhan. Sejak hari itu Tuhan berkata, buka rumahmu untuk mereka. Buka hatimu untuk mereka. Buka setiap kesempatan buat mereka. Buka sekolah buat mereka. Buka sekolah bukan untuk anak yang pandai. Karena anak yang pandai pasti dapat beasiswa. Bukan juga untuk anak yang kaya. Karena anak yang kaya sekalipun bodoh dia akan bisa membayarnya. Tapi Tuhan bilang buka sekolah untuk mereka yang bodoh, yang miskin, bahkan yang kurang ajar. Hari itu Tuhan mulai ciptakan sebuah cinta di hati saya. Dan Tuhan berkata, buat sebuah pelayanan karena cinta, bukan karena yang lain. Buat sebuah pelayanan bukan karena engkau ingin dilihat atau mengambil kesempatan dan keuntungan, tapi karena cinta. Saya bagikan satu ayat di dalam Mazmur 39, 36 ayat 5 dan 6. Cinta Tuhan itu meroket. Kesetiaannya sangat besar. Tujuannya sangat luar biasa. Keputusannya sangat luas. Dalam kebesarannya tidak ada satupun yang hilang. Saudara, hari itu saya berpikir saya cuma ada dalam suatu pelayanan yang kecil yang akan saya mulai. Saya membuka, saudara, sebuah pelayanan tanggal 9 November. Saya mengumpulkan anak-anak itu, 30 orang datang. Saya menyediakan ciki waktu itu dan beberapa permen dan roti donat. Tapi pada waktu saya mulai melihat mereka, saudara, pada waktu mereka saya berkata buka cikinya, makan aja. Dia bilang enggak, Bu. Ini satu begini bisa untuk makan kita sekeluarga. Satu begini bisa kita pakai buat makan nasi. Saudara, dan akhirnya saya berkata oke, yang buat di rumah saya kasih. Tapi sekarang bukalah satu buat bertiga berempat.
Dan kalau saudara tahu cara mereka memakannya, saudara pada waktu selesai habis, mereka bagi kantongnya itu saudara menjadi 2 atau 3 bagian. Karena masing-masing menjilati kantongnya itu. Hari itu, sekali lagi Tuhan berkata, aku mau ada sebuah pelayanan karena cinta. Kami ada 22 tahun. Saudara, dan tidak pernah saudara kami kehabisan makanan. Bukan karena kami kaya. Seringkali bahkan sampai hari ini saya tidak pernah tahu uang dari mana. Saya tidak pernah tahu makanan dari mana. Saya tidak pernah tahu saudara pakaian dari mana. Tetapi karena mereka adalah anak-anak Tuhan. Karena mereka adalah biji matanya. Mereka adalah kekasih-kekasihnya. Maka bapaknya bertanggung jawab. Tapi adakah orang-orang yang mau jadi saluran cinta? Adakah orang-orang yang mau menjadi alat untuk memeluk mereka, mengangkat mereka, merubah masa depannya? Saudara, saya berpikir itu akan menjadi rumah singgah 1 atau 2. Tapi hari ini ada lebih dari 1000 rumah singgah di seluruh Indonesia. Saudara, benarlah ayat ini yang berkata bahwa cinta Tuhan itu meroket. Tapi maukah kita masuk di dalam sebuah cinta? Saudara, dikatakan kesetiaannya sangat besar. 22 tahun saudara. Ada hari di mana kami menjadi jenuh, ada hari di mana kami bosan, ada hari di mana kami sudah tidak berdoa, ada hari di mana kami saudara melakukan asal-asalan. Ada hari di mana kami marah, kami kecewa. Tapi dia tetap setia. Dia tetap setia. Kesetiaannya sangat besar. Dan tujuannya sangat luar biasa. Saudara, Tuhan mulai membukakan sekolah. Dan seringkali yang daftar bukan anak-anak yang biasa. Tapi anak-anak yang luar biasa. Hari itu ada seorang anak baru kelas 5 SD. Dibawa oleh ibunya dan ayahnya. Ayah dan ibunya sudah tidak sanggup lagi anak ini dikeluarkan dari 3 sekolah sebelumnya. Saudara, dan dia berkata, Bu, tolong, ini adalah sekolah terakhir yang mau menerimanya. Saudara, dan anak ini dengan wajah dan dengan muka yang sangat menyebalkan. Saudara, anak ini berkata, saya rasa tidak lama ibu juga akan mengeluarkan saya. Karena anak ini memang tidak pernah pengen sekolah. Saudara, anak ini mulai berkata, saudara, bahwa dia memang tidak suka sekolah. Dan dia membenci semua guru-guru. Tapi ibunya dan ayahnya berkata, ini perjanjiannya. Kamu sekolah atau kamu keluar dari rumah. Saudara, dan hari itu saya bertanya dengan orang tuanya apa yang terjadi. Saudara, anak ini dari kelas 5 SD sudah jatuh dalam narkoba. Saudara, sudah jatuh dalam seks bebas. Sudah pakai pisau. Dia sudah jadi begal dan melakukan begitu banyak hal. Saudara, ada yang cacat, kata ibunya, di otak anak ini. Karena anak ini selalu memikirkan hal-hal yang buruk. Saudara, hari pertama dia masuk di sekolah kami. Saudara, dan dia bertelepon dengan orang tuanya dan berkata ini sekolah gila. Karena ada orang-orang yang bicara dalam bahasa yang aneh. Saudara, tetapi 10 tahun. 10 tahun. Hari ini saudara, anak ini diterima di Universitas Gadjah Mada. Saudara, mendapat beasiswa. Bahkan anak ini membawa 1 keluarga, saudara. 1 keluarga diselamatkan. Saudara, selalu ada cinta Tuhan yang merubah dari yang paling buruk menjadi begitu indah. Saudara, selalu ada cinta yang memberi kesempatan ketiga, keempat, kelima. Selalu ada cinta yang punya tujuan yang mulia. Selalu ada cinta yang merubah semuanya. Biarlah kita jadi alasan, jadi saluran, jadi tangan yang memegang, mengangkat karena cinta.